Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya, masih tentang bilangan pecahan berhubungan dengan bilangan desimal, pecahan campuran, pecahan biasa, dan banyak lagi. Di sini di atasnya lihat ada tulisan membandingkan bilangan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ini udah tahu ya, kalau tanda lebih besar seperti ini lebih kecil, yang ini sama dengan. Kalau sama dengan berarti nilainya sama. Nah, langsung ke contoh. Di sini ada contoh 0,25 titik-titik 12 per 5. Jadi di sini 0,25 ini lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan dari 12 per 5. Nah, caranya di sini adalah masih berhubungan dengan pecahan, tapi semuanya harus diubah dulu menjadi desimal. Desimal itu adalah bilangan koma. Nah, kita lihat dari yang paling sebelah kiri dulu. Ini 0,25 sudah bilangan desimal ya. Kita turunkan aja kalau yang udah desimal. Sekarang kita selesaikan yang sebelahnya. Yang sebelahnya ini adalah pecahan campuran. Yang ini pecahan, yang ini ada bilangan biasa, jadi campuran. Nah, ini sebelum dijadikan desimal, di materi sebelumnya udah tahu ya kalau misalnya pecahan campuran itu ubah dulu menjadi pecahan biasa kuncinya. Nah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, masih ingat? Ini dikali yang bawah dikali angka yang samping, 5 kali 1, 5. Ditambah angka yang atas, 5 tambah 2, 7. 7 per ini yang bawah, tulis lagi di bawah. Nah, yang ini desimal, yang ini udah pecahan biasa. Sedangkan semuanya harus menjadi desimal. Nah, yang udah desimal mah tulis lagi aja. Kita Nah, sekarang yang ini pecahan biasa ini kita bagi kurung biar menjadi desimal. 7 dibagi 5. 7 dibagi 5. Dibagi kurung, udah tahu ya. Perkalian 5 yang hasilnya mendekati 7. Dikurang-kurangin kalau kalian masih bingung. 7 kurangi 5, 2. 2 ini udah nggak bisa dikurangi 5 lagi. Sekarang hitung 5 di atas garis ada berapa? Ada 1. 1. Sekarang dibalik 1 kali 5 yaitu 5. Sekarang dikurang 7 kurang 5, 2. Nah, ini belum desimal kan? Kalau kalian menghitung pecahan, 2 ini jadi di atas per 5 gitu ya. Tapi ini kan disuruhnya desimal. Gimana biar jadi desimal? Kita kasih dari luar, kita kasih 0. Nah, setelah dikasih 0, di atasnya ini sebelum dihitung kasih koma dulu. Kalau 0 pertama sudah ada angka, 0 pertama kita ambil dari luar dan ini sudah ada angka, otomatis tinggal dikasih koma. Nah, sekarang tinggal dihitung 20 bagi 5. Ingat hanya 0 pertama yang dikasih koma. Ini 0 pertama kan, di sini kita belum pakai 0 lain lagi. Ini baru pertama, otomatis di atas dikasih koma. Tapi kalau di bawah nanti kita butuh 0 lagi, itu di atasnya nggak usah dikasih koma lagi. Cukup 0 yang pertama di atas dikasih koma ya. 20 bagi 5, perkalian 5 yang hasilnya 20. Kalau yang nggak bisa dihitung lagi kayak gini, kurang-kurang, yang udah bisa langsung aja. 20 bagi 5 itu adalah 4. Sekarang balikin, 4 kali 5, 20. 0, selesai. 0 nggak usah tulis ya. Ini kebetulan hasilnya pas. Tulis di sini 1,4. Nah, sekarang ini udah desimal, ini udah desimal. Sekarang kalian bandingkan 0,25 ini lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan dari 1,4. Nah, sebelum disamakan, kalian samakan dulu jumlah semua angkanya. Ini ada berapa angka? 1, 2, 3. Ada 3 angka. Ini ada 1, baru ada 2. Nah, biar sama gimana? Biar sama banyak. Bukan yang ini dicoret, tapi yang kurangnya disamakan, dikasih 0. Jadi, kita di sini 0 ini sangat berguna buat menghitung, membandingkan ini. Nah, sekarang hitung angkanya ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah ada kan? Udah sama 3. Nah, sekarang tinggal dibandingkan. Ini sudah terlihat, lihat angka pertamanya dulu. Ini 0, ini 1. Udah jelas, 0 ini pasti lebih kecil dari 1. Ini udah nggak usah pikirin yang lain.
Jadi 0,25 itu lebih kecil dari 1,4. Oke. Nah, contoh lain misalkan di sini Ibu ada angka 25% dibanding 3/8 deh. Oke. Nah, ini bagaimana dengan ini? Ini semuanya belum desimal. Kita jadikan desimal ya. Nah, ini 25% artinya adalah 25/100 ya enggak? Nah, kalau 3/8 kita tulis lagi 3/8. Nah, per ini artinya bagi kan sama bagi kurung. Nah, sekarang 25/100 artinya 25 dibagi 100. Coba satu angka 2 bagi 100 jelas nggak bisa. Coba 2 angka 25 bagi 100 jelas nggak bisa juga. Nah, ini gimana nih? Kalau nggak bisa, ini sebetulnya bisa, bukan nggak bisa. Nah, si 25 ini kita kasih 0, kita ngambil dari luar. Nah, kalau ngambil dari luar untuk pertama kali 0, tadi apa kayak di atas? Dikasih koma di atas kan? Nah, spesial untuk pertama kali, kalau belum ada angka apapun di sini, setelah kita menambahkan 0, di atasnya pun kita kasih 0 dan koma. Nah, kecuali kayak di atas di sini, ini udah ada angka 1, kita pertama ngasih 0, di atasnya nggak pakai 0, tapi langsung koma. Tapi kalau di sini belum ada angka sama sekali kan tadi, kita ngasih 0, otomatis di atasnya dikasih 0, gitu. Sekarang kita bagi ya, 250 bagi 100. Dikurang-kurangi. Kalau yang belum ketalar, 250 kurangi 100. Ini masih besar, masih bisa dikurangi. Nah, ini kurangi 100 udah nggak bisa. Sekarang hitung angka 100 yang ada di atas garis, ada 2. Sini 2. Sekarang dibalik, 2 kali 100 yaitu 200, kurangin sini 50. Nah, 50 ini udah nggak bisa dibagi 100 kan? Nah, biar bisa gimana? Kita kasih 0. Nah, ini kan ini 0 pertama ya tadi. 0 pertama kita di atas belum ada angka, otomatis dikasih 0, tapi kalau di atas udah ada angka, kita ngasih 0 pertama, di atasnya hanya dikasih koma. Kata kuncinya itu. Nah, ini kita ngasih 0 untuk keberapa kali? Kedua kali. Karena tadi ini udah yang pertama, ini sekarang ngasih 0 yang kedua. Nah, untuk ngasih 0 yang kedua di atas tidak usah diapa-apakan lagi. Tinggal dihitung saja 500 dibagi 100. Dihitung kayak gini ya kalau yang belum lancar. Kalau yang udah tinggal tulis 5. 5 kali 100 yaitu 500. Sekarang ini kurangin ini 0. Selesai. Berarti desimalnya 25% adalah 0,25. Sekarang yang 3/8. Kita hitung yang 3/8. Artinya 3 dibagi 8. Ini sama kayak yang tadi. 3 ini nggak bisa dibagi 8 ya. Otomatis kita minta bantuan ke si 0. Nah, di atasnya belum ada angka sama sekali. Kalau belum ada angka sama sekali, kita kasih 0, sekarang perkalian 8 yang mendekati 30. Kalian hitung kurang-kurangin seperti yang di atas. Kalau yang udah lancar tinggal ditalar. 3 kali 8 berapa? 24. Sekarang dikurangin. 30 kurangi 24. 6 dibagi 8 itu nggak bisa. Kita minta bantuan 0. Ini adalah 0 ke berapa? 0 kedua. 0 kedua kan ini 0 pertama tadi kan ya dari luar. Ini 0 kedua. Kalau 0 kedua di sini tidak usah diapa-apakan lagi. Kita langsung bagi saja. Perkalian 8 yang mendekati 60. Yang belum bisa dihitung kurang-kurangin. Yang udah bisa langsung aja. Kali berapa? Kali 7. 60 bagi 8 yaitu 7. 7 kali 8 berapa? 56. Kurangin 60 kurangi 56 yaitu 4. Nah, di sini ini masih bersisa nih 4. Ini udah ada 2 angka di belakang koma. Sebetulnya sudah sampai di sini saja kalau kalian capek. Tapi yang penasaran boleh nih tambahin 0 lagi. Ini 0 ke 3. 0 ke 3 di atas tidak usah dikasih apa-apa. Langsung bagi aja.
40 dibagi 8 per kalian 8 yang hasilnya mendekati 40 yaitu 5, betul? Sekarang 5 kali 8 40. 40 kurang 40 0, pas. Nah, ingat kalian ini boleh hanya sampai di sini, bersisa 4, tidak perlu tambah 0 lagi. Di atas hanya 0,37 itu sudah boleh selesai. Tapi kalau yang soalnya nanti ada yang ke bawahnya itu akan bersisa terus, itu akan panjang, itu nggak akan selesai. Jadi kalian boleh ambil 2 angka di belakang koma, ini kan koma, ini di belakangnya boleh 2 angka, boleh 3, maksimal 3, itu sudah stop walaupun bawahnya belum 0, bawahnya belum selesai, belum checklist ya. Jadi paling maksimal itu 3 angka walaupun bawahnya belum checklist. Oke, kembali ke sini. Jadi 3/8 itu adalah 0,375. Sebelum kalian bandingkan, hitung angka berapa banyak angkanya. Ini ada 3 angka, 1, 2, 3. Ini ada 4 angka, kita samakan. Yang kurang kita tambahin 0 biar sama. Nah, sekarang ini udah sama banyak ya. Tinggal dibandingkan angka pertama. Ini 0 sama. Kita bandingkan angka berikutnya. Ini angka 2, ini angka 3. Udah jelas ya. Angka 2 itu lebih kecil dari angka 3. Jadi lebih kecil. Jadi 25% itu lebih kecil dari 3/8. Oke, jelas. Semoga jelas ya. Kita ke latihan soal.